Selamat sore untuk kita semua. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Nicholas Tio Sibarani dari Prodi S1 Informatika. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal tentang distribusi T. Sebelum kita ke contoh soal, saya akan menjelaskan sedikit tentang distribusi T. Di mana distribusi T atau distribusi T student merupakan distribusi sampling yang digunakan untuk pengujian statistik dengan kondisi ukuran sampel yang relatif kecil. Di mana dengan menggunakan distribusi T, kita bisa melakukan pengujian statistik untuk memperkirakan parameter yang tidak diketahui, seperti standar populasi, dengan cara menggunakan distribusi sampel untuk mengubah standar deviasi populasi. Ciri distribusi T, di mana kita menggunakan distribusi T jika sampel yang diuji berukuran kecil atau banyak sampel lebih kecil dari 30, di mana penentuan nilai table dapat dilihat dari besarnya tingkat signifikan atau alfa dan besarnya derajat bebas atau dB. Fungsi pengujian distribusi T, di mana distribusi T digunakan untuk memperkirakan interval rata-rata untuk menguji hipotesis tentang rata-rata suatu sampel, menunjukkan batas penerimaan suatu hipotesis, dan untuk menunjukkan suatu pernyataan apakah sudah layak untuk dipercaya. Berikut adalah rumus dari distribusi T. Dapat dua rumus. Yang pertama, jika standar deviasi populasi diketahui, maka rumus yang kita pakai adalah yang ini. Dan yang kedua, jika kita menggunakan jika standar deviasi dari populasi tidak diketahui, maka kita menggunakan rumus yang kedua. Contoh soal. Disebutkan bahwa sebuah perusahaan minuman meramalkan bahwa minuman hasil produksinya mempunyai kandungan alkohol sebesar 1,85% per botol, di mana untuk menguji apakah hipotesis tersebut benar, maka perusahaan melakukan pengujian terhadap 10 kaleng minuman dan diketahui rata-rata sampel atau rata-rata kandungan alkoholnya yaitu 1,95 dengan simpangan baku 0,25%. Apakah hasil penelitian tersebut sesuai dengan hipotesa awal perusahaan di mana selang kepercayaannya adalah 95%. Dari sini kita ketahui bahwa mu itu 1,85% dari sini. Dan banyaknya sampel 10 dari pengujian terhadap 10 kaleng minuman. Dan rata-rata atau X 1,95 dari 1,95% dari hasil rata-rata pengujian 10 kali minuman, dan simpangan bakunya 0,25% dan alfanya 5%. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa H0 itu atau mu1 sama dengan 1,85%. Kenapa kita menggunakan sama dengan? Karena di soal disebutkan bahwa sebuah perusahaan minuman meramalkan bahwa minuman hasil produksinya mempunyai kandungan alkohol sebesar, maka kita menggunakan sama dengan, tidak menggunakan lebih besar atau lebih kecil. Karena kita menggunakan sama dengan, otomatis mu2-nya tidak sama dengan 1,95%. Karena kita menggunakan sama dengan, maka kita menggunakan uji dari dua arah. Dan dari soal, karena terdapat satu data, maka kita menggunakan satu rata-rata. Karena kita menggunakan uji dua arah, maka alfanya dibagi 2, maka 5% dibagi 2 sama dengan 0,025. Dan dari sini dB atau biasa kita sebut dengan V dapat kita cari dengan banyaknya sampel dikurangi 1, maka 10 kurang 1 sama dengan 9. Maka dari sini kita dapat mencari T-table, yaitu alpha, dB atau V, yaitu 0,025 dan 9. Dan dari sini saya cari hasilnya adalah kurang lebih 2,262. Dan dari sini kita dapat T0-nya yaitu dengan rumus yang jika standar deviasi dari populasi tidak diketahui, yaitu S dikurang mu per
timpangan baku per akar dari banyaknya sampel, yaitu 1,95 dikurangi 1,85 per 0,25 dibagi dengan akar 10, yaitu hasilnya kita dapat 1,265. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa 1,265 itu hasil dari T berada dalam selang negatif 2,262 dan 2,62. Maka T itu berada di antara negatif 2,262 dan positif 2,62. Maka dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa hipotesis tersebut benar. Sekianlah contoh soal dari saya. Jika terdapat beberapa kata yang kurang mengenakan, saya minta maaf. Terima kasih.